memastikan gitu ya, memastikan proses-proses yang kita kerjakan itu bisa borderless gitu. Sedangkan kita di digital marketing kita bisa. Jadi teman-teman kalau menggunakan digital marketing kan kita pastikan produk kita itu jangan cuma produk-produk lokal gitu. Jadi makanya kemarin mungkin teman-teman bisa lihat ya, dari 13 perusahaan yang kita sedang bangun, 13 perusahaan dan satu yayasan yang kita sedang bangun, kita mencoba untuk melihat semua bisnis itu tidak ada bisnis yang regional gitu ya. Garment kita bisa kerjakan dari seluruh Indonesia, bahkan kita sudah sampai ekspor gitu ya, walaupun masih ke negara-negara tetangga seperti Brunei, Malaysia, dan Singapura gitu. Karena secara proses lebih mudah gitu ya, dan secara geografis juga lebih dekat gitu. Misal kemudian apa? Digital agency gitu. Digital agency kita bisa kerjakan seluruh Indonesia. Bahkan ketika nanti problem yang sekarang terjadi di sini adalah SDM-nya memang kita belum bisa maksimal ya, karena di Delingo kita di daerah yang jauh gitu ya di pedalaman. Jadi kita mencari SDM handal untuk bisa mengerjakan proyek-proyek internasional kita belum bisa. Tapi secara konsep itu kita bisa lakukan gitu ya. Tinggal menunggu waktu saja, menunggu SDM-nya full, kemudian timnya juga sudah bisa menyesuaikan untuk bisa mengerjakan proyek untuk international project gitu ya. Jadi secara prinsip teman-teman, rekan-rekan semua. Jadi kalau kita membangun perusahaan, jangan sampai perusahaan yang kita bangun itu tuh hanya berkembang dalam skala lokal gitu. Contohnya apa? Kalau membangun bisnis yang secara skalanya lokal itu kita harus membangun kantor di kota yang kita inginkan untuk bisa mengerjakan bisnis di kota itu. Itu yang nggak yang saya sangat hindari. Kenapa? Karena itu investmentnya besar gitu ya. Sedangkan kita masuk ke dalam revolusi industri digital yang semua diharapkan bisa like investment. Jangan sampai kita membangun perusahaan mentang-mentang kita punya cash flow yang banyak, daripada cash flow-nya kita pakai buat investment properti, mending kita gunakan untuk untuk ekstensifikasi proses di digital marketingnya, sehingga jangkauan audiensnya jauh lebih banyak, konversinya jauh lebih banyak, dan kita bisa kembali melakukan snowball effect gitu ya, untuk membuat perusahaan menjadi semakin besar gitu. Jadi begitu rekan-rekan. Kalau kita misal membangun perusahaan berbasisnya adalah konvensional, jadinya hybrid. Dan hybrid ini juga saya kurang rekomendasikan gitu ya. Jadi yang pertama full konvensional, misalnya kita bangun salon gitu ya. Salon kan nggak mungkin ya kita ngerjakan orang Surabaya, salon kita di Jogja gitu ya. Jadi kita target orang Surabaya, tapi salon kita di Jogja kan nggak mungkin gitu. Kita kalau mau target orang Surabaya, ya salon kita harus ada di Surabaya. Itu konvensional. Tapi kalau kita menggunakan skema hybrid misal ya. Jadi digital marketing bisa kita gunakan, konvensional bisa kita gunakan. Akhirnya apa ya, kita tetap harus menggunakan sistem ekspansi dengan high budget gitu ya. Harus membangun kantor di sana, walaupun secara konsep digital marketing tetap kita gunakan. Itu hybrid system. Jadi tidak hanya kita membangun investment di tempat-tempat yang ramai, yang strategik, tapi kita bisa membangun di daerah-daerah yang secara daerah itu tidak terlalu ramai, tapi kita bisa menggiring audiens itu untuk datang ke tempat kita gitu. Itu mungkin teman-teman kalau sekarang relevansinya kita bisa lihat hidden gems gitu ya, hidden gems untuk kuliner gitu. Sekarang kan kuliner tuh kan nggak harus di dalam kota besar ya, nggak harus di mall, nggak harus di daerah-daerah yang strategis gitu. Misal di Jalan Banteng sana itu juga ada kuliner yang rame gitu ya, walaupun dia agak masuk-masuk dari Jalan Kaliurang misal. Terus sekarang lagi hits gitu ya, kuliner-kuliner Gunung Kidul gitu ya, yang lagi dinaikkan gitu. Karena memang prosesnya semua menggunakan sistem untuk memberitahukan informasi sebanyak mungkin kepada audiens yang memang secara lokal mereka membutuhkan informasi itu gitu ya. Jadi mereka ini data-datanya kan kebanyakan kalau kuliner itu secara naming juga ya, secara brand name-nya juga mereka menggunakan kata lokalnya, misal kuliner Jogja, kuliner Yogyakarta dan seterusnya. Itu
proses-proses yang sebenarnya bisa dilakukan secara hybrid gitu ya. Tapi jangan sampai kita membangun perusahaan betul-betul konvensional. Kalau konvensional ya akhirnya kita mau nggak mau harus investasi ke perusahaan dengan tempat yang begitu strategis gitu ya, dengan nilai investasi properti yang sangat mahal, sehingga akhirnya kita harapannya dengan tempatnya yang sudah mahal itu kita mendapatkan pengunjung yang besar gitu. Namun tidak selamanya seperti itu gitu. Contoh-contoh apa ekstrimnya seperti pandemi kemarin gitu. Mau semahal apapun tempat yang memang kondisinya strategis gitu ya, misal dalam mall gitu dengan 1 meternya bisa sekian juta gitu ya, biaya sewanya itu kondisinya ketika pandemi itu masuk, semua orang nggak akan ke sana gitu. Dan kalau semisal prosesnya seperti itu, banyak perusahaan yang kemarin konsultasi ke saya, itu bagaimana Pak kita bisa bertahan kalau kondisinya kita sudah sewa semahal ini, nggak ada orang datang, terus pembatasan di mana-mana gitu ya. Mau nggak mau kita harus eh, delivery order gitu. Pertama kita bisa lakukan delivery order, kita bisa lakukan packaging dengan apa, dengan di frozen kan gitu, dan kita bisa menjangkau market yang lebih luas lagi gitu. Dan rata-rata perusahaan-perusahaan shiftingnya seperti itu gitu. Walaupun akhirnya kemarin sedikit cerita ya, kasuistisnya adalah ketika sudah melakukan shifting seperti itu, ternyata regulasinya tidak bisa memperbolehkan gitu. Jadi kalau misalnya kita ingin membuat perusahaan yang frozen, yang di vakum begitu ya, kemudian di retail kan dijual bebas itu tuh harus mengikuti regulasi gitu. Ada aturannya, ternyata nggak bisa. Jadi aturan ketika kita membuka restoran dengan dine in atau take away itu berbeda dengan aturan retail ketika kita membangun perusahaan yang harus dengan penjualan yang kemasan begitu. Jadi kemarin klien kita sempat merasa shock gitu ya ketika didatangi dari petugas yang meminta secara dokumen legalnya seperti apa gitu kalau shifting gitu. Padahal semuanya sedang dalam kondisi berat, tapi secara regulasi pemerintah kita nggak adaptif gitu ya untuk bisa mensupport UMKM yang sedang dalam proses shifting itu. Kemudian rekan-rekan, kembali ya kita coba untuk masuk lagi ke sisi bagaimana efektivitas dan efisiensi gitu ya dalam proses menggunakan digital marketing gitu ya. Teman-teman, kalau kita menggunakan digital marketing, parameter-parameternya itu bisa kita pecah gitu, sehingga cost-nya itu bisa efektif. Teman-teman kalau pasang baliho, bagi flyer, itu nggak bisa dihitung ya, berapa orang yang tertarik dengan produk itu, berapa orang yang melakukan transaksi karena flyer itu, berapa orang yang menghubungi kita karena baliho itu gitu misal. Itu nggak bisa dihitung. Cuma kalau kita menggunakan digital marketing dari ads image atau ads kreatif yang kita tampilkan, kita CTR, click through rate-nya kita bisa hitung, ya. Berapa banyak orang yang ngeklik iklan kita. Kemudian iklan itu akan masuk kan? Iklan itu akan masuk ke website kita atau ke toko online kita. Itu juga akan bisa kita cek gitu ya. Bagaimana landing page view per link klik gitu ya. Orang bisa masuk ke website itu berapa banyak dari orang yang ngeklik. Rasionya udah betul atau tidak. Kalau ada problem di sana diperbaiki. Kemudian orang yang sudah masuk ke toko online kita, apakah mereka melakukan transaksi atau tidak, dihitung lead per LPV-nya gitu. Jadi semua ada ada hitungannya. Kalau kita menggunakan semua proses yang berbasis data, akhirnya apa? Ketika memang ada problem di landing page-nya, di website kita, misal gitu ya, di dalam penampilan websitenya, dalam offeringnya, atau dalam kita mengemas bagaimana men-suggest customer untuk melakukan transaksi, itu ternyata ada problem, itu kita bisa selesaikan itu di particular problemnya gitu, tidak kita pusing gitu. Misal ternyata harganya terlalu mahal, ya kita bisa lakukan program diskon atau promo gitu. Nah proses itu kan bisa kita masukkan partikular gitu ya, masuk ke dalam websitenya atau masuk ke dalam ads kreatifnya. Itu nggak bisa kita lakukan kalau kita menggunakan
konvensional strategi gitu. Karena kita nggak bisa mengukur gitu ya, bagaimana efektivitas, efisiensi proses funnelingnya, prosesnya macet di mana, apakah ada warna yang salah, apakah ada typo, apakah ada apa yang mempengaruhi bagaimana proses orang itu melakukan call to action atau melakukan purchase gitu ya di eh, di toko kita gitu. Dan itu sangat saya hindari gitu. Kita mengeluarkan diri sama ya kayak sekarang gitu ya, ketika orang beramai-ramai gitu ya, orang politisi gitu ya, partai semua pasang baliho di mana-mana gitu kan, itu kan nggak bisa dihitung itu teman-teman. Itu cuma cuma bisa memberikan awareness saja, oh ada ini nyalon, selesai. Apa yang bisa dihitung? Yang bisa dihitung cuma apa? Kos pengeluarnya doang gitu. Kita nggak bisa coba untuk melakukan studi bagaimana baliho-baliho itu bisa dihitung untuk menjadi konversi terhadap keputusan konstituen dalam memilih. Coba, bagaimana cara menghitungnya? Nggak bisa, susah gitu ya. Sedangkan kita kalau menggunakan teknik digital marketing, kita bisa hitung itu. Ya, karena apa? Call to action di dalam landing page, di dalam website yang kita sudah buat sebagai portofolio si politisi itu bisa kita taruh di sana. Apakah yang bersangkutan mau menjadi volunteer, mau menjadi relawan, apakah yang bersangkutan mau sekedar mendukung, atau seperti apa itu bisa kita proses, kita bisa olah itu data gitu. Sehingga objektif-objektif dari kampanye itu bisa dilakukan secara maksimal. Ya, kemudian ya delay communication ya jelas ya kalau untuk traditional marketing, kalau untuk digital marketing karena itu langsung kita bisa langsung menyampaikan itu kepada audiens kita gitu ya. Jadi secara jarak, secara time frame itu deket gitu ya. Bisa langsung gitu ketika kita menyampaikan bagaimana terkait brand kita, bagaimana program-program dari brand kita, bagaimana story gitu ya behind dari brand kita, terus kita bisa melakukan banyak teknik copywriting sehingga brand kita itu dikenal sebagai brand yang dekat gitu ya dengan usernya atau dengan customernya. Kemudian 24/7 ya selalu live gitu ya, itu bisa dilakukan kalau dengan digital marketing. Kalau di tradisional nggak mungkin ya 24/7 gitu ya. Baliho bisa berapa hari udah langsung bolong, udah rusak gitu. Banyak friksi yang hadir gitu ya ketika kita menggunakan konvensional marketing gitu. Dulu kita mungkin sering dengar ya bisnis itu secara proses itu jahat gitu ya. Saling bunuh, saling menghancurkan gitu ya. Itu memang kalau nggak menggunakan digital marketing akan kelihatan banget gitu. Karena friksi, crash di lapangan gitu ya, pertarungan antar bisnis itu sangat kentara gitu. Tapi kalau kita menggunakan digital marketing itu sama halnya ketika kita mencoba untuk melakukan pendekatan secara smooth kepada audiens kita. Jadi secara head to head-nya kita nggak bisa langsung kelihatan gitu. Nah, sama halnya, mungkin saya bisa memberikan sedikit analogi yang lebih praktikal ya. Misal gitu ya, kalau digunakan dalam bentuk yang sekarang kita konstituen clear gitu ya. Di misal daerah saya gitu, di Lingo itu sebelah utara ya, daerah Pencet dan sebelah utara itu daerah Abangan, daerahnya PDI gitu. Nggak mungkin orang ya dari partai lain masuk secara frontal, secara fisik pasang baliho kampanye langsung di situ, itu pasti jadi friksi, pasti akan jadi masalah gitu. Dan itu secara proses demokrasi sah-sah saja gitu, karena memang kantung-kantung suara yang sudah dikuasai oleh partai atau elit tertentu itu menjadi sebuah investment untuk mereka gitu. Kalau kita mencoba masuk merangsek masuk untuk mengambil simpati, mengambil proses eh, internalisasi di konstituen itu kan jadi masalah. Dan itu
kita hindari, makanya kita menggunakan digital political marketing untuk masuk ke sana. Kita berbagi visi, kita berbagi program, itu semua serangannya serangan udara gitu. Nggak langsung kita frontal ke situ, nggak langsung kita coba berkampanye secara fisik di situ. Tapi dengan kondisi itu kita mengurangi friksi, mengurangi gesekan dengan pesan yang sudah hampir bisa dipastikan masuk ke situ gitu. Dulu proses ketika kita handle Bupati Bantul itu 6-7 kecamatan itu kita kalah gitu ya secara hitungan. Tapi kita nggak bisa masuk ke sana. Itu sudah kantong-kantong lawan gitu. Makanya kita diminta untuk masuk sebagai tim digital untuk bisa memberikan bagaimana brainstorming secara ide, gagasan gitu bahwa calon ini lebih layak gitu dipilih gitu. Dan akhirnya kita cuma kalah di satu kecamatan saja dan itu selisihnya juga cuma nggak sampai 10%, nggak sampai 5% bahkan. Jadi kita bisa menang di semua kecamatan, Tuhan, di hampir semua kecamatan, tinggal satu kecamatan itu dan selisihnya sangat kecil gitu. Padahal secara survei kita banyak kalah di beberapa kecamatan 6-7 kalau salah itu datanya. Itu teman-teman. Jadi teknik yang sama bisa kita lakukan kalau kita ingin membangun perusahaan dengan dasar basis yang kuat tanpa kita harus melakukan friksi terhadap perusahaan-perusahaan yang sudah existing sebelumnya gitu. Kemudian dari semua hal yang saya share, yang penting adalah dari sisi conversionnya. Kalau nggak bisa dihitung conversionnya, buat apa kita ngiklan gitu? Buat apa kita buang-buang duit ke situ gitu? Sedangkan dari semua biaya cost yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membangun brand, untuk bisa menciptakan brand itu melekat dan customer menjadi loyal customer itu dari sisi yang bisa paling efektif adalah dari sisi marketing gitu. Kalau kita dari sisi marketingnya aja sudah tidak bisa menghitung bagaimana conversionnya itu, ya selesai gitu. Kita hanya akan mengeluarkan uang tanpa sebuah objektif konversi yang jelas. Dan conversion ini bisa dihitung gitu ya. Dari sekian juta, misal kita iklan satu hari 10 juta gitu ya. Dari 10 juta itu nanti akan diketahui berapa leads yang masuk atau potensial customer yang menghubungi sales kita. Dari sana akan ketahuan CPR atau CPL, cost per result atau cost per leads-nya. Berapa biaya untuk bisa mendatangkan satu customer. Dari sekian banyak customer itu berapa yang melakukan transaksi. Omsetnya berapa. Nanti akan ketemu namanya return on ads yang kita keluar 50 juta omset hari itu. ROAS-nya 5 kali berarti. Gitu ya. ROAS-nya bisa masuk 5 kali di sana. Jadi kalau kita bisa kerjakan itu, conversion-nya kita bisa pastikan berapa leads real masuknya, CPR-nya berapa, ROAS-nya berapa, kita mau iklan berapapun ya bisa konversif gitu. Bisa untung gitu. Jadi kita mau buang duit 10 juta ya balik 50 juta, buang duit 20 juta balik 100 juta, seterusnya gitu ya. Yang penting apa? Dijaga parameter iklannya. Parameter iklan dipakai sebagai proses untuk kita memastikan di mana setiap uang yang kita keluarkan sebagai biaya iklan itu bisa kembali untuk menjadi transaksi. Gitu ya. Jadi ini sedikit flashback gitu teman-teman untuk kita bisa memperlihatkan bahwa digital marketing dan traditional marketing secara komparasi itu sudah jauh gitu. Sudah menjadi apa ya, sebuah hal yang aneh kalau kita masih memaksakan untuk menggunakan traditional marketing. Kemudian jenis digital marketing yang akan kita bahas hari ini itu adalah terkait organic traffic gitu ya. Namun kita hanya sepintas saja ya, karena secara proses kita harus paham dulu terkait brand ya, terkait brand management. Jadi nanti saya akan coba untuk lebih dalam mengelaborasi terkait brand management agar teman-teman itu bisa melihat bahwa kita bisa membangun perusahaan dilihat dari sisi equity perusahaan itu yang memiliki value ya, sehingga perusahaan ini layak untuk diperjuangkan. Jadi bukan sekedar kita membangun perusahaan hanya untuk gaya-gayaan gitu. Oh, saya punya brand loh, saya punya ini loh, nggak kayak gitu. Tapi bagaimana kita bisa membangun brand secara low cost
tapi brand tersebut tuh ekstensif gitu ya, bisa duplicable gitu ya, bisa dikembangkan secara besar. Jadi teman-teman, rekan-rekan semuanya, digital marketing sebenarnya intinya ada dua gitu ya, bayar dan nggak bayar. Kalau organic traffic itu memang disediakan oleh platformnya untuk kita masuk dulu gitu ya. Kita masuk dulu, kita mendapatkan traffic secara gratisan dulu di situ gitu ya, untuk bisa membuat kita memiliki budget lagi untuk bayar. Ya, jadi bukan berarti ketika kita dikasih kesempatan hanya untuk organic traffic, kita pakai organic trafficnya saja. Saya pernah melakukan itu. Ya, saya fokus pada SEO, Search Engine Optimization, untuk dari tahun 2011 ya, sudah 12 tahun yang lalu sampai sekarang itu SEO masih kita pakai. Tapi kita nggak bisa gitu ya. Kita nggak bisa bersandar pada satu channel traffic saja. Perusahaan akan sangat vulnerable gitu ya, sangat riskan, sangat rawan gitu. Secara proses operationnya kalau kita hanya menggantungkan traffic itu pada single traffic. Dan di sini kita melihat ya, secara organic traffic, platform itu memberikan banyak kesempatan untuk kita elaborasi di sana gitu ya. Misal dengan SEO. SEO itu memastikan website kita ada di indeks di halaman 1 Google gitu. Jadi misal orang nyari konveksi kaos Bandung gitu, misal ketemu perusahaan saya misal. Nah, itu karena referensinya adalah bagaimana proses yang ada di SEO itu digunakan, algoritmanya digunakan untuk membuat perusahaan-perusahaan yang diwakili, yang direpresentasikan dengan website, itu bisa tampil di halaman 1 Google. Namun, karena ini prosesnya itu adalah free traffic-nya gitu ya, Google tuh nggak mau membuat algoritmanya itu steady di sana. Jadi dalam satu bulan itu bisa 2-3 kali, kadang 1 kali gitu ya, Google itu mengupdate algoritmanya, dikocok ulang, sehingga yang di halaman 1 tuh nggak itu-itu aja. Tidak website yang itu-itu aja gitu. Jadi akan dicek ulang, akan di-recrawl datanya, akan di-reindexing, akan dilihat bagaimana perusahaan atau website mana yang lebih layak untuk bisa di halaman 1. Akan dilakukan seperti itu. Makanya sebenarnya dilakukan SEO ini prosesnya panjang gitu ya. Kita nggak bisa mengoptimasi website itu secara instan. Hasilnya lama, tapi begitu dia masuk di halaman 1, kita dapat traffic yang melimpah gitu. Kita dulu di perusahaan itu nyari uang dengan SEO itu gampang banget gitu. Saya sampai membangun 68 perusahaan hanya dengan basis SEO saja. Namun karena SEO ini adalah sebuah platform dengan by demand ya, dengan secara sistem itu dia melihatnya itu dari permintaan gitu. Begitu ada pandemi, permintaannya kan jatuh, habis gitu ya. Sedangkan kita perlu dana yang cukup besar untuk bisa memaintain ya, websitenya, servernya, kemudian bagaimana backlink-nya, kemudian bagaimana kontennya itu harus selalu di-maintain ya. Kita nggak bisa itu teruskan karena 3 tahun kita secara demand itu tidak bisa nutup gitu ya. Jadi rekan-rekan, kalau kita sudah menggunakan teknik SEO ini, kalian itu sudah menghasilkan, kita bisa menggunakan teknik-teknik yang lain gitu. Kalau Instagram, ya Facebook, TikTok, YouTube, Twitter itu sederhana kita posting gitu ya. Dan posting itu ada prime time-nya. Jadi kita nggak bisa asal posting. Jadi kita lihat data dari masing-masing platform, hari apa yang bagusnya, kemudian jam berapa yang bagusnya untuk kita posting gitu. Dan itu akan nge-reach gitu ya. Dia sebagai sebuah postingan akan dilihat dan dia akan muter kan gitu ya. Dia akan muter ke audiens-audiens yang memang relate gitu ya dengan postingan itu, dan nantinya kalau postingannya itu bagus dia akan viral gitu. Kalau di TikTok namanya FYP gitu ya. Jadi secara konsep organic traffic ini didesain sebagai sebuah proses menjembatani UMKM yang melakukan bisnis, tapi secara end-nya gitu ya, di proses akhirnya itu
mereka juga harus menggunakan paid traffic di sana gitu. Karena paid traffic itu adalah sejatinya sebagai objektif dibangunnya platform tersebut gitu ya. Jadi Google itu dibikin bukan sebagai perusahaan penyedia jasa informasi saja gitu. Mereka menghasilkan dana income terbesar dari perusahaan mereka itu ya dari traffic yang dihasilkan dengan orang membayar ke Google gitu. Ya, bisa dengan Google Ads, bisa dengan Google Ads kan ada banyak ya. Ada Google Search-nya, ada Google Display Network-nya, Google Video Network-nya gitu. Dengan semua jaringan yang dimiliki Google gitu. Jadi tidak berbatas pada Google sebagai search engine saja, tapi bagaimana Google sebagai sekarang sudah masuk ke sistem informasi ya dengan basis data di Android gitu. Dan kalau kita misal pasang aplikasi gitu ya di Play Store gitu ya, mesti kan ada iklan-iklan masuk di sana kan. Nah, itu sebenarnya basisnya adalah platform periklanan yang dimiliki oleh Google gitu. Gitu. Sama halnya ya ketika kita berbicara terkait paid traffic. Paid traffic adalah sebuah cara digital marketing yang memang memfokuskan pada bagaimana kita meng-create demand, meng-create interest, membuat audiens kita itu mengetahui secara prinsip produk kita dengan sekian dana yang sudah kita submit gitu ya. Kita bukan submit, kita bayarkan gitu ya. Kita bayarkan ke platform tersebut gitu. Dan di sana nanti kita ada dashboardnya. Di dashboardnya itu kita bisa atur gitu. Kita mau iklan kita hadir gitu ya di audiens dengan usia berapa, dengan interest seperti apa, dengan behavior seperti apa, begitu. Namun teman-teman di sini kita harus bisa melihat bahwa pendekatan paid traffic ini harus kita lihat sebagai substansi yang lekat dengan produk gitu ya. Jangan kita mentang-mentang punya duit, kita pakai semuanya. Nggak bisa. Kita lihat bisnis kita bergerak di sektor apa. Kalau sektor retail gitu ya, itu TikTok Ads bagus, Instagram Ads bagus, Facebook Ads bagus. Tapi kalau bisnis kita terkait dengan pendidikan, dengan industri, manufaktur, jasa gitu ya, semua bisnis-bisnis yang sebenarnya secara demand creation itu tidak mudah gitu ya, karena sudah ada pasar yang terbentuk dan mereka itu rutin membutuhkan itu base-nya harusnya pakainya Google gitu. Jadi nggak bisa kita pakai, yang penting kita punya duit, kita kerjakan semua, nggak bisa. Terlalu banyak cost yang akan kita keluarkan dan nggak efektif gitu. Jadi dalam prosesnya di antara traditional marketing dan digital marketing kita firm gitu, kita harus pakai digital marketing. Dalam menggunakan digital marketing nggak bisa semua kita pakai. Kalau kita pakai semuanya, biaya cost budget marketing yang akan kita gunakan tuh terlalu besar dengan efek conversionnya itu rendah gitu. Nanti yang kita hindari. Jadi kita pastikan produk kita sesuai dengan apa yang memang kita siapkan gitu ya untuk anggarannya. Kemudian teman-teman, rekan-rekan semua, kita akan sedikit berdiskusi terkait bagaimana membangun brand sebagai sebuah equity gitu ya. Ini penting ya sebenarnya dari sebuah proses yang kita sampaikan tadi, bahwa kalau kita membangun perusahaan, kita membangun sebuah brand di situ, ada nyawa di sana, ada story di sana, ada sesuatu yang sangat dekat dan lekat dengan customer kita, yaitu brand. Jangan sampai kita membangun perusahaan tuh nggak ada ruhnya gitu. Ya, yang penting ada nama perusahaan, ada lo, nggak kayak gitu. Itu semua orang bisa pakai gitu. Tapi kalau kita bisa bangun brand, betul-betul brand yang melekat gitu ya, itu membutuhkan waktu yang lama, namun itu bisa di-shortcut prosesnya dengan adanya digital marketing gitu. Jadi setelah kemarin kita bahas terkait digital marketing yang mindsetnya, kemudian membangun perusahaan seperti apa tanpa harus di kota besar, sekarang kita melihat yang lebih teknikal, adalah bagaimana membangun brand dengan melinkage tadi dengan organic traffic. Jadi jangan sampai kita membangun brand dengan uang yang dihamburkan begitu banyak gitu ya, tanpa kita melihat dan menyadari bahwa ada organic traffic tadi yang saya sampaikan.
Organic traffic itu bisa mensupport brand development kita tanpa mengeluarkan biaya yang begitu besar. Dan sekarang kalau kita membangun brand dengan skema yang betul, itu brand itu akan menjadi investment gitu ya untuk kita. Ada yang mau jawab apa arti brand ya menurut teman-teman semua? Oke, silakan dari teman-teman. Yang mau komentar brand, suaranya agak keras aja ya. Paling depan Julian itu. Menurut saya brand itu agak maju. Suaranya terdengar, Pak? Kurang jelas. Ya, keras, suaranya agak keras. Halo, terdengar Pak? Ya, terdengar. Oke, jadi menurut saya brand itu gambaran dari personality diri yang tergerakkan melalui visi misi lalu terbuatlah sebuah brand. Menurut saya gitu sih. Personalisasi. Personalisasi diri. Ya, Bagus. personality diri yang disalurkan melalui brand yang isinya visi misi dari diri kita sendiri. Oke, bagus. Ada yang lain? Yang Putri. Tolong ya. Yuk. Yang merasa wisnya kurang bagus. Untuk nambah yuk. Bebas ya Pak, boleh ya komentar ya. Kan Bebas. sesuai dari teman-teman apa kira-kira yang diketahui tentang brand. Terus satu lagi, dianggap apa kita ini penyaluran personality diri. satu lagi yuk. Biar ada pandangan beda ya. Rama, maju. Identitas produk katanya Pak. Kalau dari Ya. Ya, bagus. Ada yang mau cerita brand favoritmu dan mengapa? Ada yang punya brand favorit? Apaan? Apa? Lo pertanyaan ini loh, Pak. Iya, Pak. Iya. Enggak, naik. Agak deket ya. Oke Pak, jadi apakah saya terdengar Pak? Ya, terdengar. Jadi brand favorit saya H&M Pak. H&M. Fashion ya? Ya brand fashion gitu sih. Oh. Kenapa? Karena H&M itu apa ya, desainnya lebih unik gitu sih. Dari brand fashion gitu lebih modern, trendy, terus warnanya juga tersedia banyak. Jadi kayak dipakai anak muda itu cocok gitu. Oke. Ada yang lain yang mau cerita? Ya, sip. Brand favoritnya kenapa gitu? Yang cewek biasanya kan suka pakai baju sesuatu yang branded kan. Aku namanya nggak apa ya. Kita kan nilainya katanya mau diperbaiki. Bebas. Nggak punya brand favorit. Yuk. Mas yuk. Ini ditanya ini loh. Yuk. Bebas kan masing-masing favoritnya beda. Ada lagi? Yuk maju sini. Dapat Tori. Ya Lutfi, yuk. Ini yang cewek malu-malu nih Pak mahasiswinya. Suaraan itu ya, suara agak keras.
Dengar tidak, Pak? Ya, kedengaran. Kalau menurut saya brand favorit saya itu Pak, Mizuno itu, Pak. Mizuno. Itu brand Sepatu ya. buat sepatu buat olahraga. Saya kan suka volley, terus nyaman, Pak, kalau pakai Mizuno. Terus apa itu model, terus model-modelnya, jenis-jenisnya itu menurut saya kekinian, terus elegan gitu, Pak. Tidak yang terlalu norak-norak gitu, Pak. Oke, bagus. Oke, sip. Ya, jadi teman-teman, bagus ya tadi ya sudah pada cerita ya, bagaimana apa itu brand, terus brand favoritnya itu apa, kan kenapa gitu. Itu unik gitu ya. Jadi ketika kita sudah suka dengan brand tertentu, kita akan mencoba untuk loyal dengan brand itu selama brand itu memang memberikan feedback yang bagus untuk kita gitu. Jadi sama, saya juga ada brand-brand yang memang sudah saya sukai dan saya jarang gitu ya, nggak mau ganti itu. Misal dari HP gitu, saya pakainya Samsung dari dulu gitu. Nggak mau ganti-ganti yang lain gitu. Karena memang secara durability-nya dia bagus, secara UI UX-nya dia bagus, kemudian harganya juga nggak terlalu pricey gitu kalau dibandingkan dengan Apple misalnya. Tapi secara flagship-nya itu layak gitu. Jadi kalau misal kita gunakan HP itu bisa sekian tahun, misal saya pakai HP yang sekarang itu sudah sekian tahun, namun secara penggunaan, kebutuhan dan lain-lain itu tidak serta-merta saya harus cepat ganti gitu. Beda halnya dengan Apple gitu ya. Apple itu sebagai sebuah brand memang dia secara update-nya itu sangat kuat gitu ya. Karena dia melihatnya brand itu sebagai sebuah hal yang memang rapid dalam trennya. Makanya Apple termasuk salah satu brand yang kuat dalam proses update serinya gitu ya. Berbeda dengan Samsung gitu. Samsung mungkin dalam setahun flagshipnya itu mungkin cuma sekali gitu update-nya. Tapi kita bisa pakai itu bertahun-tahun tuh si brand itu gitu, si model itu gitu. Dan ini sama halnya gitu ketika kita teman-teman melihat bahwa brand itu melekat gitu ya. Brand itu dekat dengan kita, dan kalau kita sudah suka, sudah jatuh cinta dengan satu brand, kita jarang gitu mencoba untuk melihat brand lain atau menggunakan brand lain gitu. Adapun kita menggunakan brand lain itu sebagai selingan saja, tapi secara overall brand itu menjadi sesuatu yang seperti hal yang tidak tergantikan gitu. Kalau kita sudah menyukai satu jenis brand tertentu untuk niche tertentu. Jadi brand itu adalah nama, ya, istilah, tanda, simbol, desain, kombinasi semuanya untuk mengidentifikasi tadi betul ya, untuk proses mengidentifikasi barang dan jasa dari produk tersebut gitu. Jadi kalau kita bisa melihat proses dalam developing brand sebagai sebuah hal yang membuat kita itu menjadi loyal, kita akan bisa mengimajinasikan sebuah brand itu tidak hanya dalam sebuah kata atau sebuah logo gitu, tapi secara sekian kompleks proses yang bisa diimajinasikan gitu. Walaupun ada model brand yang memang secara persona ya, citra itu sudah mudah diingat. Misal tanda centang itu di Nike gitu misal. Itu orang langsung notice gitu. Ketika brand itu sudah betul-betul kuat tertanam, simplifikasi proses dari kompleksitas ini kan, kalau kita berbicara brand itu berbicara suatu hal yang kompleks sebenarnya. Tapi kalau kita bisa memberikan sebuah cerita yang story yang kena gitu ya, dengan simplifikasi dalam proses membangun simbolnya, itu brand itu akan dikenal sebagai sebuah hal yang simpel gitu. Nah, itu masuknya adalah dalam proses bagaimana brand itu masuk gitu. Brand itu masuk dari sebuah simbol yang sederhana, namun ketika kita sudah masuk ke sana, itu akan menyimpan sebuah kompleksitas yang kuat di sana. Bagaimana simbol itu memiliki
filosofi, namanya memiliki filosofi, kemudian desainnya juga memiliki filosofi dan seterusnya. Kombinasi dari itu pun memiliki filosofi. Itu kekuatan brand gitu. Jadi kalau kita ingin membangun brand, pastikan betul-betul brand itu kita konsep sekuat mungkin gitu. Karena developing brand itu tidak serta-merta bisa langsung sukses gitu. Ya, proses yang membuat kita menjadi berkali-kali berat itu adalah proses ketika brand tersebut tidak bisa kita branding sesuai dengan harapan kita. Jadi dalam prosesnya kita harus melakukan rebranding. Nah, rebranding ini yang mahal gitu ya. Rebranding ini adalah kondisi ketika brand kita yang seharusnya diidentifikasikan oleh customer sebagai brand image tertentu, tapi ternyata audiens itu menangkap brand kita sebagai sesuatu hal yang lain gitu. Itu perlu rebranding ulang. Itu biayanya besar gitu. Jadi kita tidak bisa dengan otomatis kita membangun brand, tidak menceritakan, tidak melakukan funneling yang tepat, tidak memberikan story yang kuat, tiba-tiba brand itu menancap begitu saja. Dan nantinya konsekuensinya ketika kita tidak menyiapkan proper gitu ya dalam developing brand itu, audiens itu akan menjustifikasi brand kita sebagai apa sesuai apa yang dia lihat. Jadi ketika kita tidak betul-betul proper menyiapkan, brand kita akan abstrak dilihat sebagai customer tergantung bagaimana customer journey yang dilihat oleh audiens itu gitu loh. Jadi hati-hati di sini ketika kita membangun brand, jangan sampai kita tidak menyiapkan program yang tepat. Kita ingin dikenal sebagai brand seperti apa, identitas brand kita seperti apa dan seterusnya. Jadi brand itu juga bisa dalam kapasitas nama orang gitu ya. Orang itu ya personal branding gitu ya, perusahaan, barang atau organisasi, produk atau organisasi. Jadi brand itu luas secara identifikasinya. Ya. Jadi kalau kita berbicara terkait brand, kita juga berbicara terkait bagaimana itu sebagai sebuah blueprint gitu ya. Sebagai sebuah portofolio, kemudian yang mengandung hubungan, engagement gitu ya dengan audiens kita, yang mengandung bagaimana kita dilihat sebagai apa oleh customer kita. Itu agreement gitu ya. Jadi kalau kita sudah dilihat sebagai apa dan itu sesuai dengan harapan kita, maka brand itu betul secara prosesnya. Kemudian secara nature dan distinctive. Jadi keunikan dari brand itu akan menjadi sesuatu yang terlihat kuat gitu. Kita coba melihat misal kita lihat persona brandnya Denny Caknan gitu ya. Denny Caknan waktu dulu awal-awal keluar gitu ya, waktu dia yang lagu pertama misal Kartonyono Medot Janji itu ya, itu kita lihat gitu ya, secara suara tidak terlalu bagus menurut saya ya, secara pribadi gitu. Keluar pertama suaranya tidak terlalu bagus, tapi dia punya uniqueness di sana. Suaranya itu beda sama orang lain. Jadi kalau kita merem, kita nggak buka Spotify, kita dengarkan lagu, kemudian ada suaranya Denny Caknan, kita tahu kalau dia Denny Caknan. Itu uniqueness. Itu yang berbeda. Jadi tidak semua brand tuh harus betul-betul powerful, luar biasa gitu ya, absolut gitu, enggak. Lebih baik kita membangun sesuatu yang berbeda untuk membangun brand itu sehingga kita mudah dikenali gitu ya. Makanya ada distinktif di sana gitu. Kita memastikan brand itu ada uniqueness-nya. Jadi kalau kita membangun sesuatu tidak ada keunikannya, kita tidak bisa dibedakan dengan brand yang lain. Orang akan cenderung ragu apakah brand ini oke atau tidak. Tidak bisa langsung memberikan, oh ini diferensiasi dari brand ini terhadap brand lain gitu. Nah itu yang sesuatu yang harus kita lihat sebagai memang proses membangun brand itu harus memiliki nilai keunikan gitu ya. Jangan sampai kita membangun brand yang penting ada gitu. Yang penting bagus, tapi kita tidak tahu perbedaan kita dengan kompetitor seperti apa.
Nah, ini ya perbedaan antara brand dan produk gitu ya. Jadi brand itu sesuatu yang dibeli gitu. Sesuatu yang dibeli dalam bentuk journey. Sesuatu yang unik. Sesuatu yang secara waktu itu tidak lekang gitu ya. Dan ada hubungan emosional di sana karena ada story di belakang brand tersebut. Ya. Dan brand itu dilihat sebagai sebuah aset gitu ya. Bukan sekedar sesuatu yang dikonsumsi selesai sebagaimana produk gitu ya. Kemudian brand itu dilindungi ya dalam sebuah reputasi yang kuat dan makanya brand itu kan kita bisa daftarkan di Haki. Nah, jadi brand itu menjadi suatu hal yang penting gitu ya karena ketika kita membangun brand kita membangun perusahaan ya. Perusahaan itu bisa maksimal secara cash flow-nya ketika brand itu sudah betul-betul dikenal dan melekat yang membuat setiap customer itu menjadi loyal customer. Jadi kalau membangun perusahaan itu kan kita tidak bisa menghilangkan prinsip compounding. Prinsip compounding adalah ketika kita meng-attract customer baru menjadi customer base kita, kemudian orang-orang yang pernah melakukan transaksi itu kembali melakukan transaksi, repeat. Gitu. Jadi compounding itu harus dilakukan. Karena kenapa? Kalau kita menggunakan perusahaan sebagai media untuk ketika kita membangun itu hanya sekedar mencari customer baru terus-menerus, tidak menyiapkan brand itu menjadi sesuatu yang lekat dengan customer, itu kita akan capek dan kita akan terus-terusan habis biaya marketingnya di sana gitu. Karena ketika kita tidak menyiapkan brand itu menjadi sebuah hal yang dekat, yang betul-betul ada di benak customer, brand itu akan menjadi sesuatu yang bernilai liability, bukan aset. Karena kita akan terus mengeluarkan uang untuk bisa menghasilkan customer baru. Gitu ya. Jadi ada elemen-elemen brand element dia di sini. Ada kriteria yang bisa membuat brand itu bisa powerful secara konsep gitu ya. Yang pertama memorable ya, mudah dikenali, mudah diingat, kemudian meaningful gitu ya, ada cerita persuasif yang di sana yang membuat kita itu ingat terus gitu ya terkait story behind dari brand tersebut gitu ya. Likeable gitu ya, menyenangkan, menarik gitu ya, visualnya bagus ya, estetik gitu ya. Transferable ya. Jadi secara waktu gitu ya ini bisa diteruskan gitu ya dari lintas waktu maupun lintas geografi, lintas budaya, lintas niche dan lintas produk gitu ya. Kemudian adaptable gitu ya, fleksibel dan mudah diperbaharui karena kita tidak membangun brand itu hanya untuk 1-2 tahun, tapi kita bagaimana caranya brand itu bisa menjadi besar dan bisa diwariskan gitu. Dan brand itu harus protectable ya, harus bisa dilindungi hukum. Makanya kalau kita membangun brand sebaiknya memang dilaporkan di Haki. Kemudian untuk kita bisa membangun brand, kita pastikan nama brandnya itu juga jangan sama nama dengan yang sudah ada gitu. Jadi kalau kita membangun brand, ya kita cek dulu gitu. Brand kita apakah sudah ada yang pakai. Kalau sudah ada yang pakai, daripada nanti ada dispute, better kita ganti nama gitu ya. Karena di situ ada kesadaran merek, ada merek yang memang sudah dilindungi sebelumnya gitu. Kita kan tahu ya, ada geprek bensu, ada geprek ayam bensu. Ada dua brand yang mirip dan berseteru gitu. Sampai panjang gitu waktu itu gitu. Walaupun sekarang kita tahu bahwa memang brand yang betul, brand yang memang dibangun dengan prinsip manajemen yang kuat gitu ya, itu tetap menjadi brand pilihan gitu. Ya, buktinya sekarang itu dari berapa ratus outlet yang ada di Geprek Bensu yang punyanya si Ruben Onsu itu sekarang tinggal nggak sampai 100 gitu. Karena dia masuk tidak sebagai orang yang memang memiliki, kita kembali lagi ya. Jadi berbicara kemarin ya, founder, produk yang dan market yang fit gitu ya. Founder, produk, market yang fit gitu. Jadi secara background dari ownernya itu memang tidak sesuai dengan bisnisnya gitu. Ini yang sulit gitu. Sedangkan memang yang ayam
geprek bensu yang memang dia punya background F&B yang kuat, dia punya resep yang bagus, sampai sekarang terjaga secara kualitasnya gitu. Jadi kita membangun brand itu bukan sebuah proses lari yang sprint gitu. Ini larinya lari maraton. Kita membangun sebuah hal yang jangka panjang. Jadi jangan karena kita sebagai orang yang terkenal, kita langsung bangun banyak, kita duplikasi banyak, buka franchise, dan akhirnya pada jatuh gitu ya, pada bangkrut. Kondisi ini menghasilkan ketidakpercayaan gitu. Dan kita berbisnis gitu ya, asas dasarnya adalah kepercayaan. Kalau kepercayaan itu sampai hilang gitu ya, kita sulit gitu ya bergerak di dunia bisnis. Gitu. Ya hati-hati ya untuk terkait brand names-nya gitu. Kemudian kita bisa membuat website gitu ya, membuat website yang sesuai dengan brand kita gitu ya, dengan URL tertentu gitu ya. Ini juga penting untuk diamankan gitu. Dan semua brand saya itu menggunakan URL dengan extension .co.id gitu ya, kemarin sudah saya ceritakan. Jadi tidak hanya .com, tidak hanya .id, tidak hanya .net gitu ya. Tapi saya membangun URL brandnya ini kuat. Kenapa? Karena di sana ada nama brandnya, di sana ada ekstensi yang memang tidak bisa secara tidak bisa secara gampang gitu dibuat gitu ya. Kalau untuk .co.id kita perlu data-data yang harus dilengkapi gitu, dan orang yang memang paham, dan nantinya pasti akan banyak orang yang paham terkait extension ini gitu. Sehingga ketika kita membangun brandnya itu kuat, URL-nya kuat, secara tampilan websitenya juga bagus, kita menyiapkan sesuatu yang besar nantinya di sana. Ini ya contohnya ya, yaitu di www.shell.com untuk websitenya. Kemudian logo dan simbol gitu ya. Logo dan simbol itu bisa logo saja, bisa ada slogannya juga di sana gitu. Bisa ada mix antara logo dengan nama brandnya juga di sana gitu. Jadi itu preferensi personal saja. Jadi tidak menjadi sesuatu hal yang harus seperti ini, harus seperti tidak gitu. Karena yang penting adalah brandnya itu jelas, secara nama juga jelas, dan kita bisa soundingkan sebagai sebuah brand yang kuat di sana. Dan harus memiliki karakter gitu ya. Jadi misal saya gitu ya, di sini ada logo Lingo Digital Media gitu. Saya secara tone color warnanya biru, saya karena suka warna biru. Kemudian ada warna hijau karena di sini dekat dengan hutan pinus gitu. Jadi ada karakternya. Ada karakter yang kita tampilkan dalam brand itu sehingga brand itu memiliki sesuatu yang kuat gitu ya di benak customer. Ada slogannya gitu ya. Misal JLD Digital Agency itu teman bertumbuh gitu ya, karena kita bersahabat dengan UMKM untuk bareng-bareng kita tumbuh. Kemudian kalau Amanah Garment itu kerja amanah untuk ibadah, karena aspek spiritual sangat kuat di sana. Ya jingle ya, kita bisa bikin lagu, kita bisa bikin sound yang memang secara konsep itu menguatkan brand kita. Nah ini packagingnya. Jadi packaging itu salah satu hal yang penting kalau kita memiliki produk ya, produk khusus gitu ya. Informasinya, logonya, terus foto produknya, karakter dari produk itu disampaikan dalam packaging. Nah, brand equity gitu ya. Jadi secara prinsip brand itu bisa dinilai sebagai aset, bisa dinilai sebagai sesuatu yang bisa kita jadikan portofolio. Jadi tidak hanya ketika kita membangun brand itu kita membangun sebuah bisnis saja, enggak. Kita membangun sebuah aset equity di sana. Brand itu dibangun dalam proses yang panjang, dalam proses yang berdarah-darah, dalam proses yang melewati zonasi waktu, zonasi geografis, ya. Jadi proses yang panjang itu jangan sampai kita tidak buat brand itu menjadi sesuatu yang bernilai besar gitu. Jadi kita sudah siapkan equity secara value yang kuat gitu ya dari brand itu, sehingga
goals-nya gitu ya. Ketika kita bisa melakukan valuasi terhadap brand itu, kita bisa IPO-kan gitu ya, IPO-kan ya. Kita bisa dilantaikan di bursa efek untuk setiap brand yang kita bangun. Jadi brand ya sesederhana jaket ini jaket biasa gitu ya. Jaket yang mungkin banyak di pasaran gitu, tapi ketika itu dipakai oleh orang yang memiliki persona brand yang kuat, itu jaket bisa menjadi jaket yang memiliki value, memiliki equity yang besar gitu. Ini ya secara konsep untuk melakukan brand development. Mungkin ini nanti akan saya jelaskan lebih dalam di sesi selanjutnya ya, karena kondisinya kalau ini saya teruskan nanti waktu untuk diskusinya jadi kurang. Terima kasih, gitu aja. Baik, terima kasih Pak Agus untuk pemaparan materinya terkait dengan branding. Ya, baiknya tentang branding yang telah disampaikan. Silakan teman-teman kalau ada yang mau didiskusikan. Ya. Baik Pak, saya ingin bertanya bagaimana bagaimana brand dapat mempengaruhi persepsi konsumen terhadap produk dan sebaliknya. Jadi dijelaskan bahwa brand dan produk itu berbeda. Bagaimana cara mempengaruhi konsumen dari brand ke produk dan produk ke brand. Baik, itu aja Pak. Bagus pertanyaannya. Jadi kita memisahkan dulu ya antara brand dengan produk. Produk itu berbeda dengan brand. Brand itu bernilai lebih dari sekedar produk gitu ya. Kemudian bagaimana brand mempengaruhi produk itu bisa kita buat dalam bentuk campaign gitu ya. Jadi kalau kita mencoba mensoundingkan gitu ya bahwa Aqua gitu ya. Aqua itu sebagai sebuah minuman saja, tidak kita lihat sebagai sebuah brand yang kuat, kita akan melihat dia sebagai air minum saja. Air minum yang bernilai murah, kalau kita bikin sendiri aja bisa gitu. Jadi brand dari Aqua ini akan menjadi sebuah persona yang kuat ketika dia bisa mempengaruhi habit dari usernya, gitu ya. Jadi kalau orang nggak fokus, berarti biasanya belum minum Aqua gitu. Itu kan habit, gitu ya. Itu perilaku. Jadi proses yang memang secara dasar kita bisa melihat bahwa brand yang kita coba tampilkan, persona yang kita coba tampilkan itu tidak hanya sekedar pada bagaimana terkait produk itu. Ya. Jadi kalau kita berbicara hanya terkait produk itu, kita tidak ada nilai tambah yang bisa kita share kepada audiens kita. Tapi bagaimana kita bisa membuat orang yang misal sudah nggak fokus nih perlu minum Aqua gitu. Ini kita perlu membangun sebuah brand di mana semua unsur kesehatan itu ada di sana gitu misal. Kalau mau sehat minum Aqua gitu. Jadi membangun sebuah brand itu tidak hanya berbicara terkait produknya, ya. Sehingga pada sebuah proses ketika kita melihat brand Aqua itu sebagai sesuatu yang bisa menginfluence habit atau perilaku customer, itu adalah kekuatan dari brand itu. Gitu ya. Dan kembali, bagaimana brand itu ya secara konsep itu bisa dipengaruhi oleh produk. Produknya harus bisa inline juga gitu. Jadi kita ada pada titik batas minimal di mana produk tersebut bisa tidak hanya sekedar menjadi sesuatu yang bernilai produk saja, tapi bisa menjadi supporting dari brand itu gitu. Mungkin kita pernah dengar gitu ya, bahwa ternyata larutan cap kaki 3 itu ternyata nggak ada apa-apanya gitu di dalamnya gitu ya. Setelah kita ada masalah, ada ini kemudian dicek gitu. Padahal dia secara brand itu kuat gitu ya, sebagai larutan penyegar gitu ya, untuk mengobati panas dalam misal gitu ya. Tapi ternyata secara konstruksi di dalam komposisinya itu ternyata nggak sehebat itu. Akhirnya apa? Ada
problem yang saling menginfluence. Produknya itu tidak bisa mensupport dari sisi branding brand tersebut gitu, dan akhirnya jadi problem. Sama halnya gitu ya. Itu suatu hal proses yang harus saling mendukung antara brand sebagai sesuatu yang supporting bagaimana produk tersebut menjadi sesuatu yang dikenal tidak hanya sebagai produk, tapi bagaimana habit dan perilaku itu bisa menjadi menjadi berubah gitu ya karena story yang kuat dari brand tersebut. Sebaliknya, produk juga betul-betul harus memiliki nilai tambah power yang memang sesuai dengan batas minimal yang bisa mensupport dari brand tersebut. Kira-kira seperti itu. Menjawab. Satu lagi, sudah cukup waktu. Silakan teman-teman, kalau ada yang mau ditanyakan. Yang ngomong ketemu sama ini ya, pakarnya ya, beliau ya dengan Pak Agus, silakan kalau mau digali ya atau ditanyakan tadi terkait materi, Rangga. Ya, silakan Rangga maju ya, biar mic-nya deket. Apakah suara saya terdengar, Pak? Ya. Saya mau ingin tanya terkait tadi kan brand itu kan harus di-HKI-kan juga ya, Pak. Dan kan ini saya juga lagi istilahnya mencoba bisnis plan ya, Pak. Dan di situ kan ada branding juga di situ. Nah, ada satu pertanyaan dari saya itu kan kalau misal kita ingin membangun sebuah usaha atau branding itu kan pasti membutuhkan investor ya, Pak. Nah, tapi kalau misal nih kita udah buat branding terus kemudian branding itu juga udah kita masukkan ke HKI misalnya. Tapi di sisi lain ternyata investor tuh kayak ingin mengubah itu gitu loh. Terus kemudian kalau misalnya nggak mengubah, nanti dia nggak mau investasi. Padahal kita tuh istilahnya menuju investor itu gitu loh. Terus kemudian kalau misal diganti itu harus sesuai dengan apa yang investor mau. Kira-kira itu udah kehilangan personal brand kita nggak sih Pak? Terus kemudian kalau misal kayak gitu mungkin solusi yang dari Bapak tentukan apa? Kemudian pertanyaan saya yang kedua terkait kasus yang baru-baru ini itu kan banyak brand-brand yang mungkin didukung sama ya Israel ya Pak. Itu nah itu Baik. mungkin menurut Bapak pandangan Bapak itu kayak gimana gitu Pak? Mungkin dua pertanyaan itu bisa. Oke, sip. Terima kasih Rangga. Semoga Pak Agus bisa ditanggapi Pak tadi. Dua pertanyaan ya. Yang kedua yang sedang tren ini Pak. Monggo. Yang pertama mindset-nya terbalik ya. Jadi jangan menggunakan investor itu ketika kita membangun brand di awal. Jadi brand itu milik kita. Ya, kita sebagai founder pemilik brand itu kita yang memiliki kuasa terhadap brand itu. Jadi mungkin kebanyakan orang ingin cepat sukses, cepat gede, cepat segalanya cepat gitu. Dengan sebelum kita mencoba sendiri, sebelum kita mendevelop sendiri, kita sudah pakai investor. Biasanya gagapnya di sana. Jadi kalau kita memang ingin membangun perusahaan, pastikan perusahaan itu kita bangun sendiri dulu. Kita pastikan secara cash flow-nya kita tahu proyeksinya akan seperti apa, besarnya akan sampai seperti apa, kita siapkan grand design-nya gitu ya. Untuk pendanaan kita usahakan sedekat mungkin dengan kita dulu gitu. Jangan kita gunakan investor yang jauh. Biasanya investor yang jauh itu kita pakai ketika memang kita sudah mau dalam proses scale up perusahaan gitu. Jadi brand itu sudah selesai, kepemilikannya, detailnya semuanya sudah oke gitu kan. Ketika mau scale up itu baru kita menggunakan investor sebagai proses leverage di sana. Jadi kalau kita membangun perusahaan belum apa-apa sudah pakai investor pasti akan seperti itu. Kenapa? Karena kita akan dianggap sebagai sesuatu yang kecil gitu. Kita dianggap sebagai sesuatu yang bargaining position-nya lemah gitu. Karena kita belum menunjukkan sesuatu yang besar gitu kepada investor. Ya. Jadi saya prinsipnya seperti itu kalau saya pribadi ya. Jadi saya tidak menggunakan cara-cara membangun startup dengan model langsung menggunakan investor, enggak. Saya mencoba untuk mengerjakan itu dulu. Saya cek kemampuan perusahaannya akan seperti apa, besarnya seperti apa, grand design-nya seperti apa, dan seterusnya. Kemudian ketika perusahaan itu works, perusahaan itu menghasilkan, perusahaan itu bisa dikenal, dan sudah terlihat gitu ya, minimal bentuk
perusahaan dan brand image yang kita siapkan itu sudah kuat, kita baru dengan PD kita datang kepada investor, kita pitching di sana, kita ceritakan produk kita dan kita jualan lebih punya posisi tawar yang besar di situ gitu. Investor masuk cuma ambil equity sekian persen saja dan dia tidak bisa terlalu banyak ngatur-ngatur kita gitu karena secara overall kita memiliki nilai equity yang jauh lebih besar dibandingkan investor tersebut gitu. Hati-hati di sana karena kebanyakan memang karakter milenial Gen Z itu kan pengen cepat ya, pengen cepat, pengen langsung kelihatan gitu, tapi ada sebuah proses yang normnya itu tidak bisa dilanggar gitu, bahwa kita kalau mau membangun bisnis ya kita jalankan dulu, kita pastikan dulu, kita nikmati dulu prosesnya, perjuangannya, baru kita membutuhkan uluran bantuan dari investor untuk leverage, untuk scale up perusahaan. Itu ya, untuk yang pertama. Kemudian kalau untuk yang kedua, ini hati-hati gitu ya. Memang brand itu erat kaitannya dengan citra. Citra itu sesuatu yang bisa dibuat oleh secara entity itu bukan dari perusahaan kita gitu loh. Jadi hati-hati di sana. Belum tentu perusahaan-perusahaan yang memang dilistingkan di situ sebagai perusahaan yang mendukung Israel itu betul-betul mendukung Israel loh. Ya, kita melakukan cross checkingnya seperti apa gitu. Hati-hatinya di sana. Tapi kalau memang perusahaan tersebut secara terang-terangan declare gitu ya, misal McD secara terang-terangan dia declare gitu bantu Israel di situ ya, kita oke lah melakukan boykot, nggak masalah gitu. Itu kan secara prinsip sebenarnya positioning kita kan ya, positioning kita melihat bagaimana Israel dan Palestina sebagai sebuah bangsa yang sedang berperang gitu. Kita mendukung siapa di sana gitu. Dan yang perlu dipahami juga terkait Israel dan Palestina itu bukan perang terkait agama di sana gitu. Itu tuh penjajahan. Ya, itu invasion gitu ya, pendudukan gitu ya. Jadi kalau kita melihat proses itu dilihatkan hanya dari sisi kacamata agama saja itu terlalu sempit. Karena ini sebenarnya bukan proses terkait agama saja, tapi terkait bagaimana sebuah perang menduduki sebuah wilayah yang secara konstitusi kita itu sudah tidak membiarkan gitu ya. Kita secara konstitusi jelas bahwa penjajahan di atas dunia itu harus dihapuskan gitu kan. Jadi sebagai warga negara konsepsinya bahwa kita mendukung konstitusi kita, pertama itu. Kemudian secara prinsip bahwa ketika memang kita mau membantu gitu ya, memperlihatkan standing position kita di hadapan dunia luar, kita bisa memastikan bahwa setiap apa yang bisa kita kerjakan itu memberikan impact gitu. Dan akhirnya memang secara boykot itu saham dari masing-masing perusahaan yang secara terang-terangan mendukung itu jatuh gitu. Mereka turun gitu ya secara ininya. Dan ya kalau saya pribadi kita perlu untuk memberikan posisi yang jelas di situ ya, sebagai warga negara maupun sebagai orang yang memiliki akal sehat gitu ya, bahwa ini harus diselesaikan gitu, ini harus dihentikan gitu, harus ada gencatan senjata di sana. Namun secara prinsip kita tidak boleh hanya melihat subjektivitas ini dari sisi kacamata agama saja. Kira-kira itu. Baik, terima kasih banyak Pak Agus untuk penjelasan tadi yang ditanyakan oleh teman-teman ya. Ini karena waktunya sudah habis ya, teman-teman dan Pak Agus. Saya kira untuk pertemuan hari ini bisa dicukupkan. Jadi alhamdulillah untuk pertemuan hari ini tentang brand management ya, berarti nggak Pak? Sudah Ini disampaikan. organic traffic. Jadi Organic traffic. ya, yang tadi kan pertama kita berbicara organic traffic dihubungkan dengan brand. Karena kan kalau brand management yang kita bahas itu baru brand equity-nya saja nih. Nanti pertemuan besok kita ada materi, juga ada materi terkait brandnya juga. Karena posisinya
brand kan cukup luas, Pak Nova. Jadi kita perlu memecah materi itu, ada digital marketingnya, ada teori terkait brandnya gitu. Kira-kira Oke. itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Agus untuk materinya. Kita beri plus teman-teman. Nggak kelihatan nih Pak. Oke. Insya Allah masih 3 pertemuan lagi Pak ya, karena 2 total 8, yang 2 itu penugasan, yang pertemuan secara daring nanti ada 6, masih ada 3 pertemuan lagi, insya Allah nggih Pak. Mudah-mudahan tidak Siap. bosan Pak nanti Pak memberikan Ya. materi, nanti sharing ke kami untuk kami bisa belajar banyak. Oke, sekali lagi terima kasih Pak Agus, semoga bermanfaat, sehat selalu Pak Agus dan keluarga. Kita akhiri untuk sesi praktisi mengajar hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Kita tutup ya Pak Agus ya. Terima kasih banyak. Bila itu saya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin ditutup ya Pak.